Ya, kasus positif Jumlah virus kasus corona di Indonesia terkonfirmasi terus positif bertambah COVID-19 di tanah berdasarkan air data yang masih dihimpun terus Satuan bertambah. Tugas Penanganan Pemerintah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dewangga dari Unit 161. Dalam video bidang pemberdayaan kali ini, saya akan menjelaskan tips dan trik memasarkan produk-produk kalian secara online. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, telah mengakibatkan banyak sekali dampak yang ditimbulkan di berbagai bidang di seluruh dunia. Di antaranya yaitu dampak kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi, dan lain-lain. Untuk ekonomi sendiri, telah mengakibatkan dampak di UKM dari UKM skala kecil, menengah, sampai ke UKM besar sekalipun. Terlebih lagi, baru-baru ini sebuah studi kasus menyebutkan bahwa COVID-19 di Indonesia akan mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% di tahun 2020, sehingga dapat menyebabkan aktivitas jual beli secara langsung tidak dapat berjalan dengan lancar. Namun, dari sisi baiknya, terdapat berbagai cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan melakukan peralihan perdagangan dari offline ke perdagangan secara online, di mana banyak sekali bisnis online di Indonesia yang bisa membantu masyarakat untuk bertransaksi tanpa adanya kontak fisik, hemat waktu, hemat tenaga, dan cenderung juga lebih efisien dan lebih murah. Besarnya pengguna internet menjadikan bisnis online patut dicoba oleh semua kalangan. Dari data yang dikeluarkan oleh ABGI pada tahun 2019, total pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta pengguna. Akses internet yang semakin murah dan semakin mudah membuat pertumbuhan penggunanya semakin meningkat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh UKM dari skala kecil, menengah, sampai besar sekalipun untuk membentangkan bisnisnya lebih besar lagi. Namun, kebanyakan dari UKM tersebut belum bisa memanfaatkan peluang yang besar ini. Sehingga kami di sini ingin memberikan contoh dari pemanfaatan yang ada di sekitar kita yang kemudian akan dibuat suatu bisnis dan akan dipasarkan secara online. Untuk memulai sebuah bisnis, kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa yang ingin kita jual atau yang ingin kita produksi dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita yang kiranya dapat kita produksikan atau kita kembangkan. Nah, untuk memulai tips dan trik bisnis kita kali ini akan dijelaskan oleh teman kita, Sani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Insani Hasanah, jurusan Statistika. Sebelum saya menjabarkan terkait tips and trick dalam memulai bisnis online, di sini saya akan memberikan contoh apa yang sekiranya ada di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan untuk dikembangkan atau diproduksikan lalu diperjualkan melalui sistem online. Di sini saya sudah berada di tempat yang terdapat pohon kurma yang akan dijual atau dikirimkan ke kampung. Salah satu masyarakat di sini, tepatnya di Kota Bandar Lampung, melakukan penjualan pohon kurma yang akan dijual atau dikirimkan ke kampung yang bernama Belambangan, yang kemudian di sana akan dirawat atau diproduksikan hasil buahnya. Untuk menjadi pohon kurma seperti ini, telah melewati beberapa tahap, yaitu yang pertama,
menyiapkan bibit pohon kurma. Yang kedua, memulai proses perkecambahan. Dan yang terakhir, memelihara tanaman kurma yang kemudian dapat diperjualbelikan. Namun, dalam hal ini, mereka hanya melakukan penjualan atau pemasaran secara offline, di mana untuk memanfaatkan teknologi terkini, kami dari unit 161 akan menjabarkan terkait tips and trik untuk memulai bisnis secara online, di mana penjualan pohon kurma sebagai contoh objek pemasarannya. Let's check it out! Tips and trik dalam memulai bisnis online. Yang pertama, yaitu tentukan target pasar. Tentukan target pasar mana yang ingin dituju. Hal ini dapat dimulai dengan memetakan target pasar sesuai dengan jenis kelamin, usia, hobi, sampai tempat tinggal. Jika sudah memiliki produk yang akan dijual, tentukan target pasar secara tepat. Namun, jika belum memiliki produk, melihat permasalahan yang ada dapat menjadi inspirasi dalam menentukan produk apa saja yang ingin dijual. Untuk penjualan pohon kurma sendiri, target pasarnya yakni bapak atau ibu atau teman-teman yang ingin atau yang memiliki hobi dalam bertanam atau bercocok tanam. Yang kedua, yaitu buat produkmu menarik. Setelah memiliki produk dan target pasar, buat produkmu terlihat menarik. Buat pengemasan produk dan toko online-mu semenarik mungkin. Bagian ini dapat dimulai dengan hal sederhana, seperti menentukan nama tokomu, nama produkmu, atau warna brand kamu sendiri. Atau bahkan jika kamu memiliki waktu lebih, kamu dapat membuat logo untuk usahamu agar terlihat berbeda dengan yang lain. Untuk penjualan pohon kurma sendiri, nama tokonya yaitu nama toko Akas. Yang ketiga, yaitu tentukan platform yang akan digunakan. Di internet ada banyak sekali platform yang dapat digunakan untuk memulai bisnis online. Ada platform yang memang dapat dibuat untuk bisnis online seperti Bukalapak, Shopee, atau teman-teman yang lainnya. Atau bahkan kamu bisa menggunakan media sosial seperti Instagram. Yang keempat, yaitu jangkau lebih banyak audiens dengan fitur ads atau iklan. Hanya dengan Rp50.000, kamu dapat memulai campaign ads, misalnya dengan menggunakan platform FB Ads atau Instagram Ads. Menggunakan fitur ini dapat membuat bisnismu meraih lebih banyak lagi calon konsumen sesuai dengan target pasar yang sudah kamu tentukan di awal. Namun, jika kamu masih belum ingin mengeluarkan sepeser pun untuk fitur ini, kamu dapat memaksimalkan hashtag agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna di internet. Yang kelima, setelah memasarkan produkmu, pertahankan pelanggan. Setelah bisnismu berjalan dan mulai berkembang, pertahankan hubunganmu dengan pelanggan. Kamu dapat memaksimalkan platform media sosial untuk tetap terhubung dengan pelanggan kamu. Kamu dapat menjaga hubunganmu dengan pelanggan dengan memberikan promo atau informasi soal produk terbarumu. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.